Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Harapan saya pada saat pagi hari ini, kita semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat, yang kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, para sahabat Joshua dimanapun berada. Sebelum kita masuk hari yang baru ini, kita mau membaca dan kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Allah adalah kekuatan bagi kita semua. Sebelum kita membaca renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Berkat kemurahan-Mu kami boleh ada sampai pada saat pagi hari ini. Kami ada dengan tubuh yang sehat, kami ada dalam keadaan tubuh yang baik, dan kami melangkah di hari yang baru ini melimpah dengan pujian kepadamu. Sebelum kami beraktivitas, inilah hidup kami. Biarlah kami hidup sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Sebelum kami masuk hari baru ini, kami mau mendengarkan, kami mau membaca kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah sukacita bagi kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Puji Tuhan. Pada hari ini atau pagi hari ini, satu kabar gembira, satu sukacita besar bagi kita untuk kita melangkah di hari yang baru ini dengan memohon pemeliharaan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan, di mana kita diingatkan kembali melalui perenungan firman Tuhan bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Ada dua hukum yang terbesar di dalam Alkitab. Yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Firman Allah datang bagi saya dan saudara tentu untuk meneguhkan, menguatkan setiap iman percaya kita, untuk kita melihat setiap hari-hari kita itu dengan ucapan syukur. Tuhan menginginkan kita memiliki hati yang gembira, hati yang penuh dengan pujian, hati yang selalu melimpah dengan pujian, pikiran yang selalu berpikir yang positif tentunya dalam kehidupan kita setiap hari. Di mana firman Tuhan mengajak kita pagi hari ini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi ketika kita walaupun dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang mungkin saat ini kita hadapi, kita punya mungkin ada satu pergumulan yang saat ini sedang kita gumuli, tetapi untuk kita memberikan kasih kita, baik kasih kita kepada Allah, yaitu kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang merendahkan diri. Di dalam firman Tuhan berkata bahwa ada 4 jenis kasih. Kasih agape, kasih storge, philea, dan kasih eros. Biarlah keempat kasih ini berfungsi pada tempatnya masing-masing untuk kita menjadi pribadi yang indah di hadapan Tuhan, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, di mana khususnya kasih agape, kasih Allah itu untuk hadir selalu dalam kehidupan kita. Kasih tanpa pamrih, kasih yang tulus, kasih yang mengasihi Allah, kasih yang mengasihi sesama kita manusia. Sekalipun mungkin kita dibenci, kita mungkin dikecewakan, kita mungkin tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang sudah kita tabur, apa yang sudah kita tuai. Tapi pagi hari ini renungan firman Tuhan datang bagi saya dan saudara berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi kita mengasihi sesama kita mengampuni sesama kita dengan tulus, dengan sikap hati yang murni di hadapan Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Membenci tentu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mengampuni tentunya adalah hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Jadi siapapun, kenalan, bahkan yang bukan ada hubungan darah kepada kita, firman Tuhan berkata, kita harus mengasihi sebagai saudara. Musuh kita pun, orang-orang yang membenci kita pun, kasihilah mereka sebagai saudara. Sikap hati yang seperti inilah yang dicari oleh Allah bagi kita semua ketika kita merenungkan, ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka izinkan Tuhan berkarya atas kehidupan kita. Ketika kita bisa mengasihi dengan tulus, kita bisa mengampuni dengan tulus, kita bisa menerima keberadaan orang lain dengan hati yang ucapan syukur di hadapan Tuhan, maka saya percaya setiap hari-hari kita akan selalu indah di hadapan Tuhan. Biarlah kita selalu hidup di dalam kasih, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita dengan sikap hati yang murni di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata di sini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Jadi kepada siapapun kita harus mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Puji Tuhan, biarlah pagi hari ini kita masuk di hari yang baru ini melimpah dengan ucapan syukur, melimpah dengan sukacita, dengan mengambil satu tindakan hari ini. Saya mau belajar mengasihi sesama. Saya mau belajar mengasihi siapapun, sekalipun orang yang membenci saya. Kita berdoa agar Roh Kudus beri kekuatan. Kita berdoa agar Tuhan tuntun kita menjadi pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kita berdoa agar setiap firman Tuhan yang kita terima, yang kita dengarkan, boleh kita aplikasikan, kita lakukan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Renungan firman-Mu saat pagi hari ini mengingatkan kami untuk hidup di dalam kasih. Kasih yang kami miliki bukan kasih yang pura-pura, tapi kasih yang tulus daripada-Mu. Kasih yang mau melakukan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kasih yang mau menerima saudara kami apa adanya, sekalipun mungkin kami tersakiti, sekalipun mungkin kami tidak dianggap, sekalipun kami menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi kami percaya ketika kasih-Mu ada dalam kehidupan kami, maka kami akan menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Kami bukan hanya pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur masuk hari yang baru ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.